Dijual ayah tiri pada Om CEO. Bab 027. Tanpa ragu, Aryo melucuti pakaian Dewi, meskipun wanita itu terus melawan. Dewi berteriak, namun Aryo dengan cepat menutup mulutnya dengan tangan. "Diam kamu. Aku suamimu. Aku berhak atas tubuhmu." Aryo berteriak dengan penuh emosi. Dewi hanya bisa menggeleng dengan air mata mengalir deras di pipinya. Dia takut bukan hanya karena kekerasan Aryo, tetapi juga karena khawatir dengan kandungannya. Namun, dia tidak berani mengungkapkan kebenaran itu, takut Aryo semakin marah jika tahu dia sedang hamil. Saat Dewi kembali mencoba menolak, Aryo menamparkan pipinya dengan keras. Tamparan itu membuat kepala Dewi tersentak ke samping. "Jangan pernah menolakku. Sialan!" bentak Aryo dengan suara mengguntur. Aryo kemudian meluapkan amarahnya dengan mengungkung tubuh Dewi. Dia dengan kasar memasukkan miliknya dan menyentak kasar di dalam milik Dewi. Aryo tidak peduli pada tangisan atau permohonan istrinya, dia hanya ingin Dewi merasakan akibat kesalahannya, melupakan semua logika yang dimilikinya. "Hentikan, Mas. Ini sakit. Aku mohon, jangan diteruskan," rintih Dewi di sela kegiatan mereka. Namun Aryo tidak sedikit pun mendengarkan rintihan dan jeritan Dewi. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Aryo bangkit dari tubuh Dewi, meninggalkannya tergeletak tak berdaya di atas kasur. Dewi masih terisak, air mata mengalir deras di pipinya. Tubuhnya gemetar, sementara rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, perut Dewi terasa mencengkeram seperti semalam, namun kali ini lebih nyeri. Dia memegangi perutnya dengan kedua tangan sambil merintih. "Akeh. Mas, tolong. Perutku sakit banget." Dewi berbisik dengan lemah, wajahnya pucat pasi. Aryo yang sedang mengenakan kembali bajunya menoleh. Matanya melebar ketika menyadari apa yang terjadi. Seketika, rasa bersalah menghantamnya seperti ombak besar. "Dewi, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa?" tanyanya, suaranya terdengar panik. Dewi hanya bisa menggeleng lemah, terus meringis sambil memegangi perutnya. "Tolong, Mas." rintihnya sebelum tubuhnya terkulai lemas, dia kehilangan kesadaran. "Dewi, Dewi." Aryo segera mendekat, menepuk pelan pipinya. "Bangun, Dewi. Aku mohon, jangan seperti ini. Maafkan aku," katanya dengan suara gemetar. Namun, tubuh Dewi tetap tak bergerak. 8. Tiba-tiba, Aryo melihat bercak darah yang mulai merembes di atas kasur. Darah itu menciptakan noda merah yang semakin besar. "Ya Tuhan," Aryo berbisik, tubuhnya bergetar hebat. Panik mulai mengambil alih pikirannya. Dia cepat-cepat mengenakan pakaian Dewi dengan tangan gemetar, lalu menggendong tubuh istrinya yang lemas. Tanpa membuang waktu, Aryo berlari keluar kamar menuju lobi, terengah-engah memanggil sopir. "Cepat, antar kami ke rumah sakit," perintahnya dengan nada mendesak. Di dalam mobil, Aryo terus memegangi tangan Dewi, mencoba membangunkannya meski tahu itu percuma. "Dewi, bertahanlah. Aku mohon," gumamnya berulang kali. Setibanya di rumah sakit, Aryo langsung membawa Dewi ke unit gawat darurat. Para dokter dan perawat segera mengambil alih, mendorong Dewi ke ruang pemeriksaan. Aryo hanya bisa berdiri di luar, tubuhnya terasa kaku. Dia menjatuhkan diri ke kursi tunggu, kedua tangannya meremas rambutnya dengan frustasi. "Maafkan aku, Dewi. Aku lupa kalau kamu sedang hamil," katanya pelan, suaranya dipenuhi penyesalan. Dia mengusap wajahnya berulang kali, mencoba mengusir rasa bersalah yang terus menghantui.
Aryo hanya bisa menunggu, hatinya dipenuhi ketakutan akan kemung Dewi terburuk yang mungkin terjadi pada Dewi dan anak yang dikandungnya. Setelah menunggu beberapa waktu yang terasa sangat lama, seorang dokter akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan. Aryo segera berdiri dan menghampirinya dengan langkah tergesa. "Dok, bagaimana kondisi istri saya? Apa yang terjadi padanya?" tanyanya dengan wajah tegang. Dokter itu menatap Aryo dengan tenang sebelum menjawab, "Istri Anda mengalami pendarahan, Pak. Untungnya, kandungannya masih bisa diselamatkan untuk saat ini." Aryo menarik napas lega sejenak, namun dokter melanjutkan, "Tapi saya perlu bertanya, apakah istri Anda mengalami stres berat, kecapean, atau mungkin melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat akhir-akhir ini?" Pertanyaan itu membuat Aryo terdiam. Sesaat, rasa bersalah menghantamnya lagi. Namun, dia menekan semua itu dalam-dalam dan menjawab, "Mungkin kecapean, Dok. Dia masih bekerja belakangan ini." Dokter itu mengangguk pelan. "Untuk sementara, istri Anda perlu dirawat di rumah sakit hingga kondisinya stabil dan pendarahannya benar-benar berhenti. Dia harus bed rest total, menghindari stres, kelelahan, atau pekerjaan berat apapun. Kalau terjadi pendarahan lagi, kami khawatir kandungannya tidak bisa diselamatkan." Aryo mengangguk patuh, hatinya semakin sesak mendengar risiko yang disebutkan dokter. "Baik, Dok. Saya akan pastikan dia istirahat total. Terima kasih banyak." Tak lama kemudian, Dewi dipindahkan ke ruang perawatan. Aryo langsung meminta kamar VIP untuk memastikan kenyamanan istrinya. Di dalam ruang perawatan, Aryo berdiri di samping tempat tidur Dewi yang masih terbaring lemah. Wajahnya pucat, dengan napas yang terdengar berat. Aryo menggenggam tangan Dewi yang dingin, mencoba meredakan rasa bersalahnya. "Maafkan aku, Dewi," bisiknya lirih. "Aku yang membuatmu seperti ini. Aku berjanji, aku tidak akan pernah menyakitimu lagi." 9. Namun, Dewi tetap terbaring diam, seolah tidak mendengar kata-kata suaminya. Aryo tahu, dia sudah keterlaluan kali ini. Setelah memastikan Dewi berada di ruang perawatan dengan nyaman, Aryo mengambil ponselnya dan segera menghubungi Johnny, asisten pribadinya. Suaranya terdengar tegas namun tetap menahan emosi. "Johnny, aku butuh bantuanmu," ujar Aryo. "Siap, Tuan. Apa yang harus saya lakukan?" jawab Johnny di ujung telepon. "Aku ingin kamu pergi ke rumah Dewi sekarang juga. Temui ibunya, dan beritahu kalau Dewi sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Jangan bilang apa-apa yang lain, cukup katakan kalau Dewi sakit." "Baik, Tuan. Saya akan segera ke sana," balas Johnny tanpa banyak bertanya. Aryo mengakhiri panggilannya dan kembali memandang ke arah Dewi yang masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajah istrinya yang pucat membuat rasa bersalah di dadanya semakin berat. Dia hanya bisa berharap, kehadiran ibunya akan membuat Dewi merasa lebih baik. Sementara itu, Johnny segera menjalankan tugasnya. Dengan mobil yang dikemudikannya, dia menuju rumah keluarga Dewi. Setibanya di sana, dia mengetuk pintu dan disambut oleh ibu Dewi yang tampak khawatir melihat Johnny muncul tiba-tiba. "Lo sampean Mas Johnny kan dulu yang suka nemenin Dewi kemana-mana. Ada apa Mas? Kok Mas Johnny bisa tahu ibu dan Dewi tinggal di sini?" cecar Bu Yati yang sedikit cemas. Johnny mencoba tetap tenang. "Bu, saya kesini diminta Pak Aryo untuk memberi tahu Anda kalau Nona Dewi sedang sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit. Sekarang Tuan Aryo sedang menunggu Non Dewi di rumah sakit." Ibu Dewi tertegun, rasa cemas langsung menghampiri wajahnya. "Sakit? Apa yang terjadi pada anak saya?" "Saya tidak tahu detailnya, Bu.
Pak Aryo hanya meminta saya mengabarkan ini kepada Anda. Selebihnya saya tidak tahu, Bu. Kalau begitu, bisa antarkan Ibu ke rumah sakit tempat Dewi dirawat, Mas. Ibu ingin melihat kondisi Dewi. Setelah mendapat izin dari Aryo, Joni pun bersedia mengantar Bu Yati. Tanpa menunggu lama, Ibu Dewi lalu mengambil tasnya dan mengunci rumah. Dia segera ikut bersama Joni, pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang kondisi putrinya. 10. Di ruang perawatan yang sunyi, Aryo duduk di tepi ranjang Dewi. Dia menggenggam tangan istrinya yang dingin, mencoba menyalurkan ketenangan di tengah rasa bersalah yang menghantuinya. "Maafkan aku, Dewi," katanya lirih, suaranya bergetar. "Aku hampir saja mencelakakanmu. Dan anak kita. Aku benar-benar menyesal." Dewi membuka matanya perlahan, meskipun tubuhnya masih lemah. Kata-kata Aryo membuatnya sedikit terkejut. Mas Aryo sudah tahu kalau aku hamil?" tanyanya pelan. Aryo mengangguk, tatapannya penuh dengan penyesalan. "Iya, aku sudah tahu, Dewi. Tapi kenapa? Kenapa kamu merahasiakan hal ini dariku?" tanyanya, suaranya terdengar kecewa. Air mata mulai mengalir di pipi Dewi. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak berani mengatakan padamu kalau aku sedang hamil. Aku takut. Aku takut kamu menolak anak ini," ucapnya di antara isakan. Aryo terdiam beberapa saat, mencerna kata-kata itu. Ekspresinya berubah, dari kecewa menjadi tersentuh, lalu kesal terhadap dirinya sendiri. "Apa maksudmu, Dewi? Aku sudah lama menantikan anak ini. Bagaimana bisa kamu berpikir aku akan menolaknya?" Dewi hanya menangis lebih keras. "Tapi, Mas Aryo sudah akan mempunyai anak sendiri kan? Aku takut, kalau kemudian Mas Aryo menolak anakku." Aryo menghapus air mata di pipi Dewi dengan lembut. Dia mengernyitkan dahinya karena bingung dengan ucapan Dewi, "anak sendiri." "Maksud kamu apa, Dewi? Bukankah Mbak Siska?" Namun belum sempat Dewi menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba pintu ruangan rawat inapnya tiba-tiba terbuka. Bu Yati masuk dengan tergesa-gesa, diikuti oleh Dimas yang berjalan di belakangnya. Sebelumnya, saat perjalanan ke rumah sakit, Bu Yati sempat menjemput Dimas di sekolah. "Dewi, kamu kenapa, Nduk? Kok bisa sampai dibawa ke rumah sakit begini?" tanya Bu Yati dengan nada cemas. Ia langsung menghampiri Dewi yang terbaring di ranjang rumah sakit. Dewi tersenyum kecil sambil mengelus punggung tangan Bu Yati. "Dewi nggak apa-apa, Bu. Cuma kecapean aja," jawabnya dengan suara lembut. Bu Yati memandang Dewi dengan penuh kekhawatiran. "Apa perutmu masih sakit, Nduk?" tanyanya lagi sambil menengelus lembut perut Dewi. "Udah nggak apa-apa kok, Bu. Nggak terlalu sakit kayak tadi," ujar Dewi menenangkan. Bu Yati menghela napas lega. Pandangannya kemudian beralih ke arah seorang pria yang berdiri tak jauh dari tempat tidur Dewi. Pria itu tampak tenang, namun terselip senyum tipis di bibirnya. "Dia siapa, Nduk?" tanya Bu Yati kepada Dewi, melirik ke arah pria itu. Dewi menoleh ke arah pria tersebut, lalu menjawab pelan, "Kenalin Bu, ini Mas Aryo, suami Dewi." Bu Yati terkejut, namun tak lama kemudian senyumnya mengembang. Aryo pun maju mendekati mertuanya, lalu menjabat tangan Bu Yati dengan sopan. "Saya Aryo, Bu. Suaminya Dewi. Senang bisa bertemu dengan Ibu," sapa Aryo dengan ramah. "Oh alah, kamu Nak Aryo, suaminya Dewi. Akhirnya kita bisa ketemu ya Nak." Bu Yati menatapnya dengan senyum ramah. "Makasih ya, Nak Aryo. Dulu kamu sudah banyak membantu Ibu dan Dimas," ucapnya tulus. 11. Aryo tersenyum kecil.
Sama-sama, Bu. Kita kan sudah jadi keluarga sekarang, balasnya hangat. Bu Yati memandang Aryo dengan rasa penasaran yang masih terlihat jelas di wajahnya. Loh, Nak Aryo, kapan kamu datang ke sini? Kok bisa tahu kalau Dewi tinggal di sini? Tanyanya. Aryo tersenyum tipis, mencoba menjelaskan. Sudah beberapa minggu ini saya mencari keberadaan Dewi, Bu. Akhirnya baru dapat info kemarin dari anak buah saya, kalau Dewi tinggal di kota ini. Tadi malam saya langsung berangkat ke sini, jawabnya pelan. Bu Yati terkejut, namun segera menyambung, wah, kebetulan sekali ya, pas Dewi sakit, Nak Aryo ada di sini. Soalnya dari tadi malam Dewi sudah mengeluh perutnya sakit. Tapi waktu ibu mau anterin periksa, dia nggak mau, ceritanya dengan nada sedikit menyalahkan, meski penuh kasih. Mendengar itu, Aryo terdiam sejenak. Hatinya mencelos. Rasa bersalah yang sejak tadi menghantuinya semakin menguat. Ternyata Dewi sudah merasakan sakit sejak tadi malam, namun memilih diam. Ia merasa semakin buruk mengingat perlakuan kasarnya tadi pada Dewi, yang ikut memperburuk kondisi Dewi. Maaf, Bu. Saya nggak tahu kalau Dewi sudah merasa sakit sejak tadi malam, ujar Aryo dengan suara yang penuh penyesalan. Seharusnya saya bisa datang lebih cepat, lanjutnya, menundukkan kepala. Bu Yati menepuk lembut bahu Aryo. Sudah, Nak. Yang penting sekarang Dewi sudah di rumah sakit dan dapat perawatan. Nggak usah terlalu menyalahkan diri, ucapnya menenangkan. Yang penting, kamu di sini sekarang untuk Dewi. Aryo hanya mengangguk pelan, bertekad dalam hati untuk menjaga Dewi lebih baik ke depannya. Setelah memastikan Dewi dalam kondisi baik-baik saja dan aman di bawah pengawasan Aryo, Bu Yati pun memutuskan untuk pulang saat hari sudah malam. Nduk, Ibu dan Dimas pulang dulu ya. Dimas besok harus sekolah. Kasihan kalau dia harus ikut menginap di rumah sakit, ujar Bu Yati lembut, sambil menatap putrinya yang masih terbaring lemah di ranjang. Dewi mengangguk pelan. Iya, Bu. Dewi nggak apa-apa. Hati-hati di jalan, ucapnya dengan suara lembut, tak ingin membebani ibunya lebih jauh. Setelah memberikan pelukan singkat, Bu Yati dan Dimas meninggalkan ruangan. Setelah kepergian Bu Yati dan Dimas, kini suasana kamar menjadi hening. Tak ada suara selain deru lembut AC dan detak jam dinding. Aryo duduk di kursi di sudut ruangan, sementara Dewi hanya memandangi langit-langit. Keheningan itu membuat mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing, hingga akhirnya Aryo memecah kebisuan. Tidurlah, Dewi. Kamu harus banyak istirahat. Aku nggak mau kamu kecapean dan tambah sakit, ucap Aryo dengan nada perhatian. Dewi menoleh, lalu menggeleng pelan. Aku nggak bisa tidur, Mas. Tadi siang aku sudah tidur lama, sekarang belum ngantuk, jawabnya jujur. Aryo bangkit dari kursinya dan mendekati ranjang. Ia duduk di sisi Dewi, menatapnya dengan sorot mata yang penuh emosi. La mengulurkan tangan dan menggenggam tangan kanan Dewi dengan lembut. Dewi, katakan padaku, Aryo memulai dengan suara berat. Kenapa kamu memilih pergi? Kenapa kamu menyembunyikan kehamilanmu? Padahal kamu tahu, ini adalah hal yang paling aku nantikan selama ini. Aryo kembali menanyakan pertanyaan itu kepada Dewi. Dia masih penasaran dengan jawaban Dewi tadi yang belum selesai, karena kedatangan mertua dan adik iparnya. 12. Dewi terdiam. Mata beningnya mulai berkaca-kaca. Ia memandang Aryo dengan serius, lalu akhirnya berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Bukankah Mas Aryo sudah akan memiliki anak bersama Mbak Siska? Kenapa Mas Aryo masih menginginkan anak dariku? Tanyanya lirih, air mata mulai mengalir di pipinya.